Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Purnakom TV Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai cara flash STB B8660V5 yang sudah update OTA bulan Mei 2021 ya teman-teman. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Oke. Pada kesempatan ini kita akan tunjukkan terlebih dahulu STB yang kebetulan baru saya dapat ini ya, STB IndiHome dengan versi V5 dengan RAM 2 Android 10 ya. Jadi yang berlogo seperti ini, bot logonya adalah hitam dengan tulisan IndiHome merah. Berbeda dengan Android 10 yang OTA Juli ya, yang bot logonya berwarna putih. Dengan bot animasi seperti ini, kita bisa menebak bahwasanya ini masih versi yang lama ya. Masih versi yang lama, seperti bot logonya Android 9. Tapi setelah kita melihat nyalanya ketika sudah terdisplay di TV, ya, dengan indikator munculnya peringatan untuk berlangganan, ini pasti sudah update OTA Mei ya 2021. Jadi terlihat dari gambar tampilannya seperti ini. Karena kalau kita sudah update ke tampilan OTA Juli, kemudian yang Android 12, tampilannya sudah berbeda lagi. Kita bisa lihat di dalam di sini, Androidnya adalah Android 10 teman-teman. Kemudian update-nya adalah Mei 2021. Pada versi ini, dulu ketika saya membuat video pertama kali, kita eksekusi dengan cara downgrade ya teman-teman. Kita rubah ke bulan Februari waktu itu. Nah, ketika sudah terdowngrade, karena kita matikan launcher bawaan dan kita hanya fokus pada unlock saja, mendisable launcher bawaan. Namun semenjak saya memakai custom ROM milik dari Relunic Pro, saya sudah beralih ya teman-teman. Dari Android 9 biasanya saya rubah ke Android 10 dengan firmware Relunic Pro. Nah, ini Android 10 bulan Mei 2021 ingin saya rubah menggunakan Android 10 dengan firmware Relunic Pro ya. Masih sama proses V5 dengan cara membongkar lah ya. Karena kita butuh koneksi USB to TTL di dalamnya. Nah, kita bongkar bautnya ya teman-teman. Oh iya, saya tekankan lagi untuk video di sini tidak kita percepat ya teman-teman. Real durasi videonya kurang lebih nanti sekitar 35 menit ya. 35 menit. Jadi processingnya nanti kita terangkan di awal bahwasanya dari Mei OTA Mei 2021 kita turunkan menjadi OTA Februari 2020. milik dari firmware ori ya bulan Februari. Nah, kita bongkar dulu ya teman-teman. Masih pakai cara yang lama juga, kita congkel ya teman-teman. Ya. Ini kalau STB-nya kondisinya lama ya, mungkin sudah pemakaian lama, mungkin versi yang lama, dicongkel seperti ini kancingannya putus semua teman-teman. Tapi tidak apa-apa karena masih ada pengunci bautnya, dan itu pun 2 baut itu udah kenceng banget ya. Oke, setelah kita bongkar, alat yang kita perlukan hanya USB to TTL, kemudian kita juga butuh USB mail to mail ya. Saya pakai USB biru ini bekas mining ya teman-teman, bekas Razer VGA. Kemudian saya butuh alat short pin
seperti ini teman-teman, dari jarum pentul. Kemudian nanti kita butuhkan adaptor, ya, adaptor untuk menyalakan STB. Oke, kita akan processing ya di sini. Untuk kamera, untuk STB kita perkecil ya teman-teman. Untuk titik short pinnya sudah ada di komunitas ya, di channel ini. Nanti ada gambarnya bahwasanya titik yang di short pin yang sebelah mana. Oke, kita butuh USB perpanjangan agar USB TTL-nya bisa langsung terhubung ya. Agak terjangkau di sini. Saya masih menggunakan USB to TTL yang versi lama ya teman-teman, masih awet sampai sekarang, walaupun saya juga punya cadangan ya, jikalau nanti STB atau USB TTL ini error, saya masih punya second opinion ya. Nah, kemudian kita masih menggunakan putih, walaupun sekarang trennya sudah diganti menggunakan mobile stream, tapi saya masih menggunakan putih teman-teman. Kenapa masih pakai ya? Karena pakai ini masih bisa dan lancar gitu ya. Belum menemukan kendala yang berarti lah istilahnya. Oke, kita lihat Podcom-nya di device manager, putihnya terhubung di Podcom berapa. Nah, di sini terhubung pada Podcom 5. Kemudian kita klik di Podcom 5. Kalau belum buat, kita ketik manual ya teman-teman. Di atas kita ketik COM 5. Kemudian untuk penomorannya bisa diisi ya 115200 ya. Kemudian kita klik open ya. Di save dulu boleh, ketika nanti kita connect bisa tinggal klik aja ya. Atau langsung juga boleh, monggo terserah. Oke. Untuk testing ini tampilannya ya, kayak CMD seperti ini. Untuk tampilannya ketika kita masukkan adaptor nanti ada script ya, ada tulisan di CMD ini menandakan bahwa STB-nya sudah terhubung dengan USB to TTL ya. Kita lihat ya, ada titik-titik, kemudian ada tulisan seperti ini sampai nanti masuk starting kernel. Jadi tandanya STB normal ya teman-teman. Ada yang sampai sini restart, nah itu ada kendala mungkin di softwarenya atau hardwarenya, tapi ini normal ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada proses untuk short pin ya teman-teman. Kita tunjukkan seperti ini, nantinya kita akan tunjukkan bagaimana cara short pinnya, karena beda versi beda cara ya, ini taruh obeng biar USB TTL-nya tidak geser ya teman-teman. Kita cabut power ya, kemudian kita pasang, kemudian kita short ya. Oke, short tahan gitu. Jika masuk starting kernel berarti short kita gagal, kita ulang lagi, berarti sudah terlanjur menyala STB tersebut. Jangan di short, kalau sudah muncul starting kernel jangan di short. Cabut power, masukkan lagi ya, pastikan titik shortnya tepatnya. Oke, nah ini pasti tahan, goyang-goyang gitu ya, short tidak gitu, sampai ketemu V1 pagar ya. Nah, kalau sudah ketemu sini, seperti biasa teman-teman, kita tinggal ketik update saja. Nah, pastikan bahwasanya sudah diklik di sini. Kita klik update, kemudian kita tekan enter teman-teman. Nah, jika muncul tulisan seperti ini menandakan bahwasannya STB ini sudah menggunakan Android 10 ya teman-teman. Android 10 dia play ready apa itu namanya, is 0. Jadi munculnya seperti ini, berarti ini sudah Android 10. Tapi nah ini ada tapinya teman-teman. Saya pernah mengeksekusi seperti ini karena itu barang saya sendiri. Waktu itu jadi ngeblank ya, gagal flash. Posisinya sudah Android 10, kemudian kita langsung eksekusi dengan UBT firmware Unique Pro.
Ya, karena saya anggap ini sudah 10, kita tidak perlu downgrade lagi, atau kita tidak perlu mengganti menjadi O10 karena sudah 10. Nah, tapi ini yang saya tawarkan adalah dengan cara yang masih lama ya teman-teman. Ya, ketika kita sudah hubungkan USB mail to mail, kita tinggal impor image ya. Jadi cara yang saya tawarkan adalah kita turunkan menjadi Android 9, kemudian kita balikkan ke OS 10 dengan firmware Relunic Pro. Nah, cara ini 100% biasanya berhasil teman-teman ya. Nah, kita masih punya file yang lama ya teman-teman. Waktu itu saya dapat sersan dari Maesa Droid ya. Ini playlistnya menutupi tadi. Nah, kita buka V5 Maesa Droid, kemudian di sini ada FW downgrade ya. Downgrade di sini adalah menurunkan bootloader dari versi 10 menjadi 9 ya. Kita mount image, kemudian kita uncheck list erase bootloader, kemudian kita klik start ya. Iya. Oke, sambil kita tunjukkan bahwa di putih jalan ya teman-teman. Nah, karena filenya kecil, ketika mount image juga cepat teman-teman, hanya sekitar 56 MB file ini. Nah, ini sudah berhasil kita downgrade ke OS 9 ya. Ya, kita downgrade bootloader versi 9 ya. Oke. Kemudian kita cabut semuanya teman-teman. Jangan lupa untuk mematikan apa itu namanya UBT-nya ya. Karena saya pernah mengalami hal yang sama. UBT-nya masih jalan, kita USB-nya kita konekkan, langsung nge-flash. Ya, yang terjadi gagal flash nanti ya. Nah, jadi posisinya seperti ini teman-teman. Ketika STB ini sudah tadi di downgrade, dia akan restart teman-teman. Tapi tidak usah khawatir, itu memudahkan kita untuk short pin. Jadi kita tidak perlu cabut adapter. Teknik short pinnya masih sama, short lepas sampai ketemu V1 pagar ya. Kemudian kita ketik update, enter. Nah, salah ketiknya, ada tipu. Oke, kita enter. Nah, bedanya adalah dengan OS 9 muncul tulisannya seperti ini ya teman-teman ya. Setelah V1 in USB burn. Oke, kemudian kita rubah kita flash dengan firmware Februari OTA Februari 2020 kalau tidak salah. Filenya ukurannya lumayan besar, sekitar 1,8 GB. Nah, ini nanti STB beralih ke STB dengan Android 9, update bulan Februari ya, urutannya dari Februari 2020, kemudian setelah itu Juli 2020, kemudian Desember 2020, kemudian beralih menjadi Android 10 di Mei 2021 ya. Ada detailnya seperti itu sampai OTA Juli 2022, kemudian update lagi yang terbaru ya, Android 12 gitu ya. Nah, ada beberapa updatean dan ada beberapa trik atau cara untuk atasi hal tersebut ya teman-teman. Kita memudahkan agar ini bisa di flash ya, bisa di flash. Oke. Ya. Di meja mas, di meja mah, apa rekaman mah? Mas Ari. Aku rekaman. Ya. Kemudian sampai pada proses flash ini ya teman-teman.
push. Oke. Ini proses flashing ya teman-teman. Jadi dari Android 10 menjadi Android 9 bulan Februari ya. Prosesnya memakan waktu lumayan lama teman-teman. Jadi ditunggu saja sampai benar-benar selesai finish ya teman-teman. Pada proses ini biasanya karena gagal, ada yang mengalami kendala gagal, kemudian berhenti di berapa persen gitu. Ada beberapa solusi yang saya tawarkan di video saya sebelumnya, misalkan penambahan bootloader, kemudian penambahan memindahkan port USB-nya seperti itu. Oke, sebentar. Oke. Lanjut lagi ya teman-teman. Untuk proses flashingnya memang nggak lama, jadi ditunggu saja sampai selesai ya, sampai ketemu finish ya, sampai hijau. Kemudian pada proses flashing ini, jika mengalami kendala seperti yang saya jelaskan tadi, Anda misalkan berhenti di berapa persen, 80%, 70%, bisa menggunakan bootloader V5 ya. Kemudian jika mengalami kendala misalkan berhenti juga sama, atau dia berhenti stuck di berapa persen tuh lama, tidak berubah-berubah, jika lebih dari 10 menit, silahkan coba cabut USB male to male dan pindahkan ke port yang lain ya. Port pada komputer ya. Port pada komputer pindah ke port yang lain. Ya. Saya menggunakan kabel male to male yang pendek bekas mining, itu lebih bagus daripada kalau kita menggunakan kabel male to male yang panjang ya. Mungkin koneksivitasnya jadi lebih cepat kalau kita menggunakan kabel yang lebih pendek. Gitu. Itu beberapa kendala yang sering terjadi ketika kita menggunakan flashing ya, flashing firmware STB. Video ini sebenarnya cara pintasnya sama seperti kita melakukan downgrade ya. Dulu sudah pernah kita buat videonya, cuma ini pengulangan saja sebagai tahapan dimana sebelum kita beralih ke firmware yang lain ya, firmware Relunic Pro ya. Nah, kemudian pada tahap ini sampai 85 atau 86 itu biasanya stuck, berhenti agak lama. Setelah itu 86 ke atas jadi lebih cepat ya. Nah, seperti ini. Jadi videonya ini tidak kita skip, kurang lebih nanti sampai pada 35 sampai 35 menit 59 detik ya. Kemudian jika teman-teman ingin menghendaki misalkan pada bagian proses flashingnya di skip sampai pada proses finish, boleh. Apabila teman-teman kan sudah tahu dasarnya, misalkan karena melihat video saya sebelumnya. Tapi kita sarankan untuk melihat dari awal sampai akhir ya teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan. Oke, setelah selesai kita klik stop ya teman. Penting sekali untuk klik stop, karena jangan sampai kita salah menghubungkan USB male to male dan di UBT langsung processing flashing. Nah, oke, kalau sudah kita masukkan USB male to power, nah nanti secara otomatis akan muncul tulisan dan sampai pada titik starting kernel. Nah, itu menandakan STB dalam kondisi start menu ya, start menyala gitu, bukan start menu. Nah, pada proses ini lanjut kita akan short pin kembali pada titik yang sudah kita tentukan. Nah, tekniknya masih sama, mengulang. Short tahan, lepas short tahan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah ketemu V1 pagar. V1 pagar. Nah, kita ketik update, kemudian kita
enter. Nah, tampilannya beda ya teman-teman. Jadi kalau tadi Android 10 di belakang ada kalimat, ada tanda 0 ya. Kemudian lanjut kita mount image, kita rubah dari Android 9 ke Android 10 ya, bootloader. Update bootloadernya dari Android 9 ke Android 10. Kita pakai file yang kecil ya, 55 ini. Tujuannya apa? Kita ingin merubah menjadi Android 10, jadi kita dasari pakai ini dulu. Menurut suhunya seperti itu. Jangan lupa untuk selalu unchecklist erase bootloader. Kemudian baru kita klik start dan kita hubungkan USB mail to mailnya. Nah, prosesnya seperti ini, lebih cepat karena filenya kecil ya, hanya sekitar 50 mega, 57 mega. Oke, sudah selesai, kita stop. Kemudian kita putuskan sambungannya, USB mail to mail, kemudian powernya, dan kita masukkan lagi powernya. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini teman-teman, sama seperti ketika tadi kita rubah bootloadernya dari 10 ke 9. Sekarang kita rubah dari 9 ke 10 ya. Nah, akan seperti ini terus dan memudahkan kita untuk short pin. Nah, kita short, tahan, short. Jika berhenti berarti itu short, tahan, short, tahan ya. Jika terjadi berhenti berarti itu short, lepas, tahan, short, lepas ya, short, tahan, lepas, short, tahan, lepas gitu. Nah, ini jika berhenti short, nah ulang lagi, tidak apa-apa teman-teman. Jadi prosesnya ini memang STB seperti restart terus, tapi aman. Nah, ini kenapa berhenti ya? Oke, kita lepas ya, short, nah tahan, set, nah udah ketemu V1 pakai. Jadi tekniknya gitu, sampai ketemu timingnya pas ya, gitu. Kita ketik update lagi, kemudian kita tekan enter ya. Kemudian ini kita mount image file Relunic ya, Relunic Pro. Kemudian kita tunggu ya, karena mount image-nya sekitar kurang lebih lumayan besar ini ya filenya, jadi agak lama ya. Kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar sudah masuk. Kemudian nanti kalau ketika udah masuk, jangan lupa untuk unchecklist erase bootloader, kemudian baru kita klik start ya. Jangan sampai nanti bootloadernya ikut kehapus ya. Nah, jadi berapa nanti tambah pekerjaan kita. Biasanya karena kita terburu-buru ya, biasanya sering seperti itu. Centangnya belum dihilangkan, sudah selesai flash UBT-nya belum di stop, itu sering ya. Atau ketika kita membuat bootloader lupa yang di flash yang mana ya, yang di flash yang mana. Oke, kemudian kita tunggu karena sampai selesai, karena waktu itu saya pernah 2 kali ya memformat harddisk gara-gara memilih ketika kita membuat bootloader USB micro SD bootloader salah yang kita format. Karena terburu-buru, ditunggu pelanggan dan minta cepat ya. Jadi kurang konsentrasi, kurang minum aqua. Kemudian terjadilah malapetaka di mana harddisk berukuran 1 terabit terformat. Dan itu tidak terjadi 1 kali ya, 2 kali. Jangan bilang masuk dalam lubang yang sama ya teman-teman. Nggak enak ya. Jadi karena proses itu aja. Oke, proses flashingnya juga lumayan lama di sini.
Ditunggu saja sampai selesai teman-teman. Ya, gitu. Jadi setiap processing ini step by stepnya saya sudah mempraktekkan beberapa dengan cara di apa ya, dari Otamei 2021 langsung di flash dengan Relunic. 2 kali mengalami gagal, entah itu di UBT-nya dia berhenti dan stuck gitu, tidak lanjut, dan alhamdulillahnya bisa selamat dengan cara yaitu tadi kita downgrade, kita flash pakai bulan Februari. Nah, dari situ saya simpulkan sendiri bahwasanya untuk processingnya lebih aman kita downgrade, kita balik ya. Jadi flashingnya bisa sampai 4 kali flashing, tapi peluang berhasilnya bisa 100% kalau mau tahap seperti ini. 99 lah paling kalau ya, 1% kalau human error ya, salah short pin atau filenya ya, file firmware-nya yang mungkin korup deh gitu, atau hardware-nya. Tapi peluang berhasilnya bisa mencapai 100%. Nah, untuk bahan, nah ini yang penting untuk bahan nanti bisa kita bagikan melalui link drive ya teman-teman. Tapi pesan kami untuk gunakan sebijak mungkin. Jika teman-teman menggunakan ini untuk konten di media sosial atau apapun, mohon untuk dicantumkan sumber dari mana ya teman-teman. Kalau dari file saya adalah firmware ini dibuat oleh Relunic ya, Relunic. Kemudian firmware orinya dari Mahesa Droid ya. Terima kasih pada para suhu yang sudah menciptakan firmware ini atau menemukan firmware ini sehingga bisa digunakan untuk teman-teman yang lain. Kemudian ini kita tunggu sudah hampir 100% teman-teman. Nah, sudah hampir 100%. Pada proses flashing sampai selesai kita percepat ya teman-teman. Tapi pada processing nantinya akan kita nyalakan, nanti akan kita percepat sedikit ya, mungkin 2 kali lipat atau 3-4 ya gitu. Tujuannya agar menghemat durasi, teman-teman juga bisa segera praktek ya gitu. Bahan nanti akan kita share di web solopurna.com. Jika video sudah menembus yang menonton sudah menembus 500, baru kita share bagi-bagi bahannya. Jadi bantu untuk channel ini bisa lebih berkembang ya teman-teman, dengan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan nantinya. Iya. Jadi jangan sungkan untuk membagikan video ini. Dan kami sangat mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mengapresiasi dengan menanyakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Ada yang beberapa kali kemarin kita dapat masukan sehingga menjadi ide video berikutnya. Kita sangat terima kasih sekali. Oke, sudah selesai, kita stop dan kita close teman-teman. Kita close dan akan kita percepat ya tampilannya seperti ini. Setelah selesai saya tidak langsung menyalakan dalam kondisi terbuka seperti ini teman-teman. Saya prosesnya seperti ini, berarti sudah berhasil lah intinya. Jadi akan kita pasang kembali case-nya, kita lepas lagi semua konektor. Dan perlu ditekankan lagi, dari awal sampai akhir tadi saya tidak menggunakan micro SD bootloader ya teman-teman. Kita tidak menggunakan bootloader sama sekali.
Nah, kita menggunakan bootloader ketika kita gagal flash dan kita harus memasukkan bootloader. Rintik atau titik-titik tidak keluar tulisan apapun di putih, itu biasanya saya menggunakan bootloader. Kita pasang cache-nya, kemudian kita tunggu STB sampai menyala, dan proses finishingnya nanti bisa melihat di channel video kami di yang sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.